Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan melakukan pembahasan soal latihan AKM literasi yang keempat. Disimak baik-baik agar kalian semakin paham dan mengerti. Dan jika ada yang masih salah, kalian bisa tahu letak kesalahannya di mana. Baik, kita mulai ya pembahasannya. Lihat di hadapan kalian, di sini ada sebuah teks dengan judul Rajin Menabung Pasti Beruntung. Dibaca terlebih dahulu teks ini dengan cermat ya. Nah, setelah membaca, kalian lihat pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, pernyataan berikut yang menunjukkan tempat kejadian sesuai dengan tema cerita adalah. Jika kalian telah membaca, kalian bisa mengetahui bahwa tema dari cerita ini adalah tentang menabung. Pernyataan yang menunjukkan tempat dan juga sesuai dengan tema cerita, mari kita lihat yang pertama. Yang A ini adalah Putri membeli celengan di toko kelontong. Di sini terdapat ya pada kalimat di paragraf terakhir. Nah, di sini toko kelontong adalah menunjukkan tempat kejadian, ya, dan tema ceritanya tentang menabung. Putri memberi celengan tentu saja untuk menabung. Berarti untuk nomor 1, jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian soal nomor 2. Mengapa Putri akhirnya mau menabung? Nah, di sini mari kita lihat pernyataan yang pertama. Putri melihat gadis kecil yang mampu membeli mainan mahal dari hasil tabungan. Pada teks ini, ya benar di sini Putri melihat anak ketika di pasar dia membeli mainan dengan tabungannya sendiri. Nah, untuk nomor 2, pernyataan yang pertama adalah benar, ya. Kemudian yang kedua, Putri selalu mematuhi nasihat ibunya agar rajin menabung di rumah. Nah, ternyata di sini Putri tidak mematuhi nasihat ibunya. Berarti pernyataan yang kedua ini tidak bisa kita pilih. Kemudian pernyataan yang ketiga, Putri mendapat bujukan dari teman-temannya agar rajin menabung. Hal ini tidak terdapat di dalam teks ya, jika kalian sudah membacanya dengan cermat. Dan artinya pernyataan yang ketiga tidak kita pilih. Kemudian pernyataan yang keempat, Putri mengetahui Arum memiliki sepeda baru dari hasil menabung. Di dalam teks, nah di sini ya, Arum mengatakan bahwa sepedanya hasil dari tabungannya sendiri. Pernyataan yang keempat ini bisa kita pilih. Kemudian soal nomor 3. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan sifat tokoh pada cerita di atas tadi, ya, dengan memilih benar atau salah. Tokoh-tokohnya yang pertama ada Butina, kemudian ada Putri, ada Arum, ada anak kecil, dan juga ada ibunya. Kita lihat pernyataan yang pertama. Butina adalah seorang yang peduli, sedangkan Putri masa bodoh. Nah, untuk pernyataan yang pertama, pada teks tampak jelas Butina sering mengingatkan murid-muridnya untuk rajin menabung. Nah, berarti ini benar ya bahwa Butina seseorang yang peduli. Sedangkan Putri masa bodoh, karena pada teks tadi di atas dijelaskan bahwa Putri sudah mulai lelah mendengar nasihat dari Butina untuk menabung. Pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian Putri suka berhemat, sedangkan anak kecil sangat boros. Nah, untuk pernyataan yang kedua ini adalah kurang tepat ya. Ini salah. Karena Putri yang sangat boros dan anak kecilnya yang suka berhemat. Kemudian pernyataan yang ketiga. Putri suka jajan, sedangkan Arum suka berhemat. Putri suka jajan, ini benar, sedangkan Arum suka berhemat, ini benar. Karena Arum bahkan bisa membeli sepeda dari hasil tabungannya sendiri. Kita pilih yang benar. Kemudian,
Yang keempat, anak kecil suka berhemat, sedangkan Arum suka jajan. Anak kecil benar suka berhemat, sedangkan Arum ini juga sama suka berhemat. Ya, untuk pernyataan yang keempat ini salah. Yang kelima, Butina seorang yang bijaksana, sedangkan Putri suka berhemat. Butina benar seorang yang bijaksana, namun Putri bukan seorang anak yang suka berhemat. Pernyataan yang kelima ini adalah salah. Berikutnya ada teks lagi dengan judul Si Kabayan Mencari Ikan. Dibaca terlebih dahulu teksnya. Kemudian setelah membaca teksnya dengan cermat, mari kita lihat pertanyaan untuk nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Di sini kalian diminta untuk melihat kejadian dalam cerita pada tabel ini sesuai atau tidak dengan teks. Lihat pada kejadian yang pertama. Emak mencari ikan di sawah untuk memenuhi kebutuhan. Jika kalian sudah membaca teks, ini tidak sesuai. Kemudian pernyataan yang kedua. Si Kabayan membantu emak dengan cara mencari ikan-ikan kecil di sungai. Nah, ini jawabannya sesuai. Kemudian yang ketiga, si Kabayan membantu emak dengan mencari kayu bakar. Nah, ini tidak sesuai. Kemudian yang keempat, si Kabayan mengambil ikan dengan sebatang bilah bambu kecil tanpa mata kail dan umpan. Nah, untuk pernyataan yang ini, jika kalian sudah membaca, maka kalian akan memilih bahwa ini sesuai. Kemudian yang kelima, si Kabayan dan emak mendapat ikan. Ya, pada teks di akhir-akhir dijelaskan bahwa Kabayan dan emaknya berhasil mendapatkan ikan. Ini pernyataan ini adalah benar. Kemudian nomor 5, tempat Kabayan mencari ikan yaitu di. Nah, pada teks di sini ada kalimat bahwa ibunya Kabayan meminta Kabayan untuk pergi ke sungai. Untuk nomor 5 berarti tempat Kabayan mencari ikan yaitu di sungai. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.